Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dikaruniai sehat dan panjang umur, sehingga bisa terus mengambil hikmah dan nasihat untuk bekal di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat yang oleh para ahli sejarah dilukiskan dengan seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Seorang remaja Quraisy terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kepemudaan. Beliau adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan kenyamanan. Anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, bahkan menjadi buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana yang dialami Sayyidina Mus'ab bin Umair. Setelah merebak dan menyebar luas kabar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tak menunggu lama, pada suatu senja didorong oleh kerinduannya, pergilah ia ke rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkumpul dengan para sahabatnya, tempat mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran dan sholat serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Sayyidina Mus'ab bin Umair pun memeluk agama Islam. Tetapi di kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang bernama Utsman bin Thalhah melihat Sayyidina Mus'ab bin Umair memasuki rumah Sayyidina Al-Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Nabi Muhammad SAW. Maka secepat kilat ia mendapatkan ibu Sayyidina Mus'ab dan melaporkan berita keislamannya. Akhirnya ibunya pun marah. Namun karena rasa keibuannya, ibunda Sayyidina Mus'ab tidak memukul dan menyakiti putranya, tetapi dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat dalam waktu yang lama. Beliau tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Ibunya mengurung Sayyidina Mus'ab bin Umair agar Sayyidina Mus'ab menjauh dari Rasulullah, agar Sayyidina Mus'ab bin Umair meninggalkan Rasulullah. Namun apakah tindakan kurungan itu membuat beliau berpaling dari Rasulullah SAW? Tidak. Bahkan di saat mendengar berita hijrah ini dari dalam kurungan, Sayyidina Mus'ab pun mencari cara dan berhasil mengelabui ibu serta penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habasyah melindungkan diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum Muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat padanya. Selain tindakan kurungan itu, maka ibunya juga menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan olehnya dan membiarkan dirinya kelaparan. Lantaran tindakan ibunya tersebut, kulitnya menjadi rusak dan bersisik. Apakah tindakan dibiarkan kelaparan dan tindakan lainnya yang membuat kulit bersih dan halus menjadi rusak saat itu, bahkan bersisik, itu menjadikan Sayyidina Mus'ab bin Umair berpaling dari Rasulullah SAW? Tidak, bahkan beliau terus bersama Rasulullah SAW. Saat sang ibu mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan, akhirnya ibunya pun mengusirnya dan berkata, "Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi."
Perkataan ibunya itu bagaikan petir menyambar dalam kalbu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Namun apakah pengusiran, bahkan tidak diakui sebagai anak oleh ibunya itu, membuat Sayyidina Mus'ab bin Umair meninggalkan Rasulullah? Tidak, justru ia menghampiri dan mengajak ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah Ananda sampaikan nasihat kepada bunda, dan Ananda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu saksikanlah bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya." Namun dengan nada marah ibunya menolak mentah-mentah ajakan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Dan akhirnya Sayyidina Mus'ab bin Umair pun memilih bersama Rasulullah dan meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu, dan lebih memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda ganteng dan tajir itu kini telah menjadi seorang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang, sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Para sahabat saat memandang Sayyidina Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Sayyidina Mus'ab bin Umair memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal pakaiannya sebelum masuk Islam bagaikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang wangi. Namun kini ia hidup sengsara serba kekurangan. Bahkan saat Sayyidina Mus'ab bin Umair syahid di perang Uhud, tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah atau kain selimut. Namun andaikan kain itu ditutupkan di atas kepalanya, maka terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya jika ditutupkan di kakinya, maka terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah memerintahkan, tutuplah ke bagian kepalanya dan kakinya ditutupilah dengan rumput idkhir. Subhanallah, apa yang membuat Sayyidina Mus'ab bin Umair tambah menerima kurungan dan kelaparan? Apa yang menjadikan Sayyidina Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan dan kekayaan sehingga ia sengsara, bahkan berpakaian compang-camping penuh tambalan? Bahkan kulitnya pun yang mulus berubah menjadi bersisi. Apa pula yang menjadikan Sayyidina Mus'ab bin Umair tabah diusir, bahkan tidak diakui anak oleh ibunya? Tidak ada jawaban lain kecuali satu nama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua itu beliau lakukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela kelaparan, sengsara, berpakaian compang-camping, bahkan berkulit rusak dan bersisik asalkan tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah cinta dan pengorbanan Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianugerahi cinta seperti cinta beliau kepada Rasulullah, dan semoga kelak kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.